Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel yang berada di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Maroke, maupun sahabat-sahabat dan kawan-kawan diaspora di belahan dunia. Kita dalam perjalanan hari ini menuju tempat pelatihan BINTEK, bimbingan teknis ya, BINTEK tentang pelatihan saksi tim Capres 01. Amin. Ini ada hal yang menarik saya kira dalam perjalanan ini kita untuk membicarakan. Ini viral kemarin, cukup viral, dan ini merupakan residu atau sisa-sisa dari debat yang cukup menarik pada episode pertama atau debat pertama Pilpres pada pekan lalu seperti itu. Kemarin pada hari Sabtu pada acara Gerindra, saya kira acara itu internal Gerindra, acaranya tertutup. Pak Prabowo mencoba merespon kembali ada pertanyaan yang paling mendasar menurut saya menyangkut etik dan moral yang disampaikan oleh Mas Anies, paslon 1 ini pada waktu debat. Karena itu juga sebenarnya etik dan moral ini ada kaitannya juga sesungguhnya dengan pernyataan Anies sebelumnya, yaitu menyangkut ada generasi Gen Z atau generasi milenial ini satu orang ya kan hanya mendapatkan fasilitas ya kan fasilitas tertentu sehingga dapat menjadi wapres, tapi ribuan atau puluhan ribu bahkan jutaan anak-anak muda yang lagi berjuang di situ dalam rangka untuk memperjuangkan hak-hak, baik hak-hak mereka sebagai generasi yang akan menanggung beban yang cukup besar ke depan itu, maupun hak-hak masyarakat secara umumnya yang memperjuangkan kepentingan itu kadang-kala berhadapan dengan aparat dan institusi-institusi hukum. Bahkan Mas Anies itu menyebut secara eksplisit pada waktu mereka melakukan unjuk perasaan mereka atau unjuk rasa itu, mereka dihadapkan dengan aparat dengan pentungan dan gas air mata. Nah, ini kan dilahirkan dari sebuah legitimasi atau legalitas yang memang bermasalah, yang sampai saat ini menurut saya tidak selesai. Walaupun sebagian menyatakan bahwa itu problem itu selesai dengan ditetapkannya pasangan calon, yaitu Gibran sebagai wapresnya Pak Prabowo. Nah, itu pertanyaannya Mas Anies itu kan menanyakan bagaimana Pak Prabowo sesungguhnya itu perasaannya ya terhadap putusan sesungguhnya mengambil orang sebagai wakilnya yang dilahirkan dari sebuah putusan yang putusan itu dianggap oleh MK ya, keputusan Mahkamah Kehormatan mereka yang didasari adalah pelanggaran etik dan moral. Sesungguhnya itu yang mau diletakkan itu adalah meletakkan nilai-nilai etik dan moral itu. Nah, kalau kita lihat dari pernyataan respon, saya kira responnya Pak Prabowo pada waktu itu tidak tuntas. Ya kan, tidak tuntas dia menjawab. Sesungguhnya bukan jawabannya adalah ya sudah nanti kembalikan kepada rakyat memilih, bukan itu persoalannya, tapi bagaimana meletakkan moral, etik dan moral itu menjadi nilai-nilai yang tertinggi. Nah, tetapi rupanya dalam kesempatan lain kemarin seperti itu ya, Pak Prabowo mengungkapkan yang tadi sehingga viral luar biasa, sehingga banyak mendapat komentar ya, tanggapan lain sebagainya, dan tentu tanggapannya pro dan kontra seperti itu. Bahkan putrinya Gus Dur juga memberikan respon seperti itu, yaitu tidak bisa menjadi bahan, walaupun orang mengatakan itu bahan candaan dan lain sebagainya seperti itu, tapi ini hal-hal yang menyangkut hal yang paling prinsip sesungguhnya seperti itu. Nah, kalau sebenarnya kalau kita mau lihat apa yang diungkapkan, ini ada relevansinya juga sesungguhnya apa yang diungkapkan oleh
beberapa waktu itu yang disebut dengan krisis moral tadi. Kalau kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia menyebut ada darurat moral seperti itu. Nah ini kan dalam bagaimana cara pandang, ya kan, meletakkan etik moral itu pada nilai-nilai tertinggi, tidak hanya sebatas norma-norma hukum yang ada. Norma hukum betul ada, tapi di atas norma hukum itu ada moral etik yang lebih tinggi. Nah, moral etik itulah kalau saya sering menyatakan adalah disebut dengan yang disebut meta juris kita, nilai-nilai seperti itu, nilai-nilai kemanusiaan. Nah, apa namanya, yang mempunyai nilai-nilai etik moral itu memang tidak ditempatkan kepada makhluk yang lain kecuali makhluk manusia yang punya nilai-nilai peradaban, nilai-nilai keluhuran, nilai-nilai keadaban, ya kan, seperti itu ya manusia. Dan oleh karenanya memang bangsa kita yang sekarang ini, kehancuran bangsa kita ini dari segi mana memang terutama itu kehancuran nilai-nilai moral dan etik itu. Jadi tidak hanya krisis moral sebagaimana dikemukakan oleh kalau menurut saya udah lebih jauh di atas itu adalah kita betul-betul sudah mengalami kehancuran, atau betul-betul kita sudah stadium 5 tentang moral etik ini. Kenapa terjadi di mana-mana, ya kan, seperti pelanggaran norma hukum atau pelanggaran hukum, korupsi begitu tinggi, kejahatan lain seperti itu, memanipulasi, ketidakjujuran, kebohongan, ya kan, ketidaktepatan menjalankan amanah, yang berkhianat dan lain sebagainya. Seperti itu yang harus yang dituntaskan. Kenapa? Nilai yang mendasar, nilai etik moral itu telah hilang. Nah, oleh karenanya tidak bisa ini dijadikan bahan guyonan dan bahan candaan. Ini problem mendasar. Oleh karena itu pemimpin itu harus mengedepankan betul nilai moral dan etik. Nah itu yang direspon. Saya kira itu yang direspon. Maka respon balik, karena moral etik ini harus ada yang memberikan role model atau contoh keteladanan. Ya kan, kalau kita lihat kalau di ajaran agama kita itu kan Nabi kita itu uswatun, ya kan, sebagai contoh, sebagai teladan seperti itu. Nah maka pemimpin itu ya harus memberikan contoh dan keteladanan. Maka pemimpin itu harus meletakkan betul moral dan etik itu sebagai tempat yang teratas. Nah bagaimana kalau ada calon pemimpin, terutama kalau kita lihat Gibran, dia lahir dari proses yang keputusannya itu dianggap cacat secara moral dan etik. Nah ini problem itu seperti itu. Jadi saya kira ya, ini menjadi problem serius. Kalau tidak saya kira kehancuran bangsa kita ini akan menjadi sebuah kenyataan. Begitu juga kalau kita lihat Pak Prabowo pada tahun-tahun sebelumnya sering menyatakan negara gagal, kan, Indonesia ini akan bubar. Menurut saya letak yang pertama kali itu adalah fondasi yang paling akan diruntuhkan itu bukan pada nilai-nilai ekonomi, bukan pada nilai-nilai ketahanan dan pertahanan secara fisik, tapi adalah nilai-nilai moral etik yang melekat secara intrinsik kepada diri setiap manusia. Nah puncaknya itu adalah pemimpin. Jadi pemimpin itu harus betul-betul memegang moral dan etik. Jadi tidak bisa dikatakan seperti sebagaimana yang dikemukakan itu. Saya kira itu pemirsa, oleh perjalanan kita sambil menuju bahwa yang viral sekarang ini kita mempersilahkan akhirnya juga kembali. Nah, bagaimana ada sosok, ya kan, yang tidak coba meletakkan norma moral etik itu ke tempat yang tertinggi, atau bahasa saya itu meletakkan sebagai meta juris kita. Terima kasih. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.